teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Lenti Lydia Siburian dengan NIM 4241131008 dari kelas PSPK 24E. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai pendahuluan, Pancasila itu merupakan dasar ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui nilai-nilainya, Pancasila ini dapat menuntun bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, dan beradab. Kemudian ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala penyelenggarannya kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, menjadi pedoman tertinggi bagi pembentukan hukum, sistem politik, kebijakan pemerintah. Dengan demikian, setiap keputusan negara wajib berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada konsep negara. Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan untuk mengatur rakyatnya. Adapun unsur utama negara itu ada 4. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat, artinya kekuasaan tertinggi dalam mengatur negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Negara Indonesia berdaulat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar segala kebijakan dan hukum. Kemudian ada tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum serta menciptakan pemerataan ekonomi. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang merata. Dan yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini dapat mencerminkan semangat Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional. Kemudian ada konsep dasar negara. Dasar negara adalah fondasi utama yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan arah moral bangsa. Semua aturan dan kebijakan harus sejalan dengan Pancasila agar mencerminkan jati dari diri bangsa tersebut. Kemudian ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai fondasi hukum dan politis nasional, seluruh peraturan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian menjadi pengikat persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, agama, dan etnis, dan dapat menjadi arah pembangunan nasional agar selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Dan yang terakhir itu dapat menjaga stabilitas kehidupan berbangsa agar tidak terpecah oleh kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ada hubungan antara proklamasi dengan pembukaan undang-undang. Yang pertama, proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu peristiwa lahirnya negara Indonesia dan pengakuan atas kedaulatan rakyat. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rumusan tujuan, cita-cita, dan landasan filsafat negara yang merdeka. Adapun hubungan yang bersifat kausal dan historis. Yang pertama, proklamasi, yaitu menjadi dasar berdirinya negara. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi arah dan makna terhadap kemerdekaan. Yang kemudian ada hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 menjabarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat sebagai sumber hukum tertinggi. Kemudian Pancasila ini menjadi jiwa dan roh konstitusi. Dengan demikian, keduanya ini tidak dapat dipisahkan
Pancasila dapat memberi dasar filosofis dan pembukaan memberikan bentuk yuridis konstitusional. Kemudian ada penjabaran nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, yaitu pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 29 ayat 2 itu negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beragama dan beribadah. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu terdapat pada pasal 28A sampai 28J dan mendorong kemudian pada sila ketiga Persatuan Indonesia tertulis pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia berbentuk kesatuan yang mengedepankan semangat nasionalisme dan ketuhanan NKRI. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tertulis pada pasal 2 sampai 3 Majelis. Demokrasi dijalankan melalui sistem perwakilan dan musyawarah. Sedangkan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tertulis pada pasal 33 dan pasal 34. Kemudian ada implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Pada bidang politik, penerapan demokrasi berdasarkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Kemudian penegakan hukum dan HAM sesuai nilai kemanusiaan. Kemudian pada bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, kemerdekaan hasil pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama. Kemudian ada pada bidang sosial budaya itu menjunjung tinggi semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Kemudian mengembangkan pendidikan karakter moral yang berbasis nilai Pancasila. Sedangkan pada bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM itu mengutamakan pertahanan rakyat semesta yang berdasarkan persatuan dan cinta tanah air. Kemudian TNI dan Polri menjalankan tugas dengan menjunjung HAM dan nilai kemanusiaan yang mendorong semangat bela negara di kalangan warga. Kemudian ada tantangan implementasi Pancasila. Yang pertama, meningkatnya arus globalisasi dan pengaruh budaya asing yang melemahkan nilai nasional. Yang kedua, nuntutnya semangat gotong royong dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Dan yang ketiga, maraknya korupsi. Yang keempat, ketimpangan ekonomi antar wilayah. Solusinya itu memperkuat pendidikan Pancasila, keteladanan kepemimpinan, dan pengawasan sosial kemasyarakatan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila merupakan sebagai dasar negara, landasan fundamental bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila ini menjadi sumber dari segala hukum, arah kebijakan nasional, serta pedoman moral bagi rakyat dan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 serta diwujudkan dalam kebijakan politik. Cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur, dan berkepribadian Indonesia. Sekian dari video penjelasan saya ucapkan terima kasih.